Pernahkah kalian membayangkan jika ada seorang wanita yang memiliki ilmu untuk membuka pintu neraka? Ia bukan sekadar dukun, bukan pula sekadar manusia biasa, melainkan seseorang yang mengikat perjanjian dengan iblis agar bisa menguasai dunia manusia. Setiap langkahnya menebarkan bau belerang. Setiap tatapannya mampu membakar jiwa orang lain. Inilah kisah nyata bercampur legenda. Cerita yang akan membuat kalian ragu untuk menonton sendirian di kamar gelap. Malam ini kita akan masuk ke dunia kelam wanita ahli neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia penonton channel ini. Terima kasih sudah hadir kembali bersama kami. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah horor terbaru 2025 yang penuh misteri dan kengerian, berjudul Wanita Ahli Neraka. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan seri cerita horor paling seram berikutnya. Yuk kita mulai ceritanya. Sulastri lahir dari keluarga miskin di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Jawa Timur sejak kecil. Ia berbeda dari anak-anak lain. Ketika usianya baru 7 tahun, ia pernah ditemukan duduk sendirian di kuburan tengah malam sambil berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Orang-orang desa menganggapnya aneh. Bahkan ibunya sendiri ketakutan. Ayahnya, seorang petani sederhana, hanya bisa menutup mata, menganggap itu sekadar tingkah anak kecil. Namun, tanda-tanda keanehan terus muncul. Saat beranjak remaja, Sulastri bisa memanggil ular dari tanah hanya dengan siulan. Ia juga sering memprediksi kejadian buruk di desa seperti siapa yang akan jatuh sakit, siapa yang akan meninggal, dan anehnya selalu benar. Sebagian warga menganggapnya sebagai anak pintar yang diberi anugerah. Tetapi sebagian lain percaya ia telah dirasuki iblis. Puncaknya terjadi saat ibunya meninggal secara misterius. Tubuh sang ibu ditemukan di dapur. Matanya melotot. Mulutnya terbuka seolah sedang menjerit, tanpa ada luka sedikit pun. Orang-orang yakin kematian itu bukan wajar, melainkan hasil perjanjian gaib. Sejak saat itu, Sulastri benar-benar berubah. Ia menjadi semakin dingin, jarang bicara, dan selalu membawa buku lusuh bersampul hitam yang katanya ia temukan di hutan larangan. Buku itu bukan sembarang buku. Di dalamnya tertulis mantra-mantra kuno dengan aksara Jawa campur simbol asing yang tak bisa dipahami orang biasa. Konon, itu adalah pustaka neraka, kitab warisan dari generasi para ahli hitam yang sudah punah ratusan tahun lalu. Dengan kitab itu, Sulastri mulai belajar ritual memanggil roh neraka malam-malam sunyi. Ia terlihat menyalakan lilin merah di tengah kebun bambu. Ia mengiris jarinya, meneteskan darah ke tanah, lalu membaca mantra dengan suara yang berat, seperti bukan miliknya. Warga yang diam-diam mengintip mengaku mendengar suara jeritan dari tanah, seperti orang terbakar, padahal tak ada api. Sejak saat itu, nama Sulastri mulai disebut dengan bisikan, wanita ahli neraka. Seiring waktu, kengerian semakin nyata. Desa yang biasanya damai tiba-tiba diliputi ketakutan. Ayam-ayam mati mendadak tanpa sebab, pohon-pohon layu meski hujan turun deras, dan udara setiap malam berbau belerang.
Orang-orang mulai yakin bahwa ini adalah ulah Sulastri. Semua semakin jelas ketika seorang pemuda bernama Joko yang dulu sering mengejek Sulastri karena dianggap gila, ditemukan tewas di sawah. Tubuhnya gosong hitam, seperti terbakar dari dalam. Padahal malam itu tidak ada api, tidak ada petir, tidak ada kebakaran. Orang-orang yang melihat jasadnya gemetar. Apalagi di sekitar tubuh Joko terdapat jejak tangan hitam membekas di tanah, seperti seseorang menyeretnya ke dalam lubang api. Kematian Joko hanyalah awal. Setelah itu, satu persatu warga yang pernah menyinggung Sulastri mengalami nasib serupa. Ada yang ditemukan di sungai dengan tubuh penuh luka bakar. Ada yang menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan bau daging gosong. Setiap kali ada korban baru, selalu terdengar suara tangisan dan jeritan samar di tengah malam, seperti suara ribuan orang disiksa di alam lain. Anak-anak kecil mulai sakit-sakitan, sering mengigau ketakutan. Mereka menyebut melihat wanita berambut panjang dengan mata merah duduk di pojok rumah. Orang dewasa pun mulai dihantui mimpi buruk. Melihat api neraka, mendengar jeritan orang terbakar, dan bayangan Sulastri berdiri di ujung tempat tidur. Akhirnya, warga desa sepakat untuk mengusir Sulastri. Namun, ketika mereka datang beramai-ramai ke rumahnya, yang mereka temukan hanyalah gubuk kosong berbau menyengat. Di lantai terdapat simbol-simbol aneh dari darah. Dan di tengahnya berdiri sebuah tungku berisi arang masih panas. Seolah-olah ia baru saja selesai melakukan ritual besar. Sejak saat itu, teror tak bisa dihentikan. Kutukan sudah menyebar. Dan desa seolah berada di ambang pintu neraka. Malam purnama menjadi malam paling ditakuti. Bulan bersinar terang, namun langit terasa berat. Seakan mendung yang tak terlihat menekan seluruh desa. Warga bersembunyi di rumah, menutup jendela, memadamkan lampu, berharap malam itu cepat berlalu. Namun suara-suara menyeramkan tetap terdengar. Lolongan anjing yang panjang, tangisan bayi tanpa wujud, dan desir angin yang membawa aroma belerang. Di pemakaman tua, Sulastri menggelar ritualnya. Ia mengenakan kain hitam panjang, wajahnya dipenuhi arang, dan matanya menyala merah. Ia menari mengelilingi makam, membaca mantra dari pustaka neraka dengan suara yang bercampur jeritan ratusan arwah. Tanah mulai bergetar, dan dari dalam kubur muncul asap hitam yang membentuk wajah-wajah mengerikan. Puluhan warga muda yang penasaran mencoba mengintip dari jauh. Namun, keingintahuan mereka menjadi petaka. Tiba-tiba tanah di sekitar pemakaman retak, dan mereka terjerembab ke dalam lubang gelap penuh api. Jeritan mereka terdengar sekejap, lalu hilang, seakan diseret ke alam lain. Yang tersisa hanyalah bekas hangus di tanah dan bau daging terbakar. Malam itu, banyak yang bersaksi melihat bayangan Sulastri berjalan melayang di atas desa. Rambutnya terurai panjang, matanya menyala, dan dari mulutnya keluar asap. Anak-anak yang tertidur mendadak menjerit, bermimpi diseret wanita itu ke jurang api. Sejak malam itu, nama wanita ahli neraka tak lagi sekadar bisikan, tapi jadi teror nyata. Tidak semua warga menyerah. Seorang kiai tua bernama Kiai Marzuki mengumpulkan para santri dan ulama dari desa-desa sekitar. Mereka percaya bahwa kekuatan neraka hanya bisa dilawan dengan kekuatan doa. Selama 7 malam,
Mereka berzikir tanpa henti, membaca ayat-ayat suci, dan menyalakan lampu minyak di masjid agar cahaya tidak pernah padam. Namun setiap kali doa dilantunkan, Sulastri membalas dengan teror. Malam pertama, semua lampu padam sekaligus, dan masjid dipenuhi suara tangisan tanpa wujud. Malam kedua, beberapa santri kerasukan. Tubuh mereka membentur dinding hingga berdarah. Malam ketiga, hujan belerang turun, membuat tanah berlubang dan pepohonan terbakar. Meski begitu, Kiai Marzuki tidak menyerah. Ia menemukan cara. Kekuatan Sulastri bersumber dari pustaka neraka. Jika kitab itu dihancurkan, kekuatannya akan hilang. Maka para santri merencanakan sebuah aksi berbahaya, merebut kitab dari rumah Sulastri dengan keberanian. Beberapa santri masuk ke gubuk tua itu. Suasana mencekam, bau busuk, suara jeritan samar, dan bayunggen berjalan di dinding. Di meja, mereka menemukan kitab hitam itu, tebal, berlumuran darah kering. Namun begitu mereka menyentuhnya, suara menggelegar terdengar, dan Sulastri muncul. Tubuhnya diselimuti api gaib. Pertempuran pun dimulai doa melawan mantra, cahaya melawan api neraka. Pertempuran berlangsung sengit. Santri-santri berteriak membaca ayat suci, sementara Sulastri menjerit, memanggil arwah-arwah neraka. Api berkobar di dalam rumah, tapi tidak membakar kayu, melainkan seakan membakar udara. Jeritan korban-korban sebelumnya terdengar jelas, memenuhi ruangan dengan teror. Kiai Marzuki maju ke depan, merebut kitab itu dengan tangan kosong. Begitu ia membuka halaman terakhir, ia melihat tulisan merah yang menyala. Barang siapa memiliki kitab ini, jiwanya milik neraka. Tanpa ragu, ia meneteskan minyak dan membakar kitab itu dengan obor. Sulastri langsung menjerit kesakitan. Tubuhnya terbakar dari dalam. Matanya meleleh, rambutnya berubah jadi asap. Ia mencoba lari, namun api gaib terus melahapnya. Jeritannya terdengar hingga ke seluruh desa. Lalu tiba-tiba sunyi. Tubuhnya lenyap, hanya menyisakan bekas hitam di tanah. Namun, akhir itu tidak sepenuhnya melegakan. Desa memang tenang kembali. Tapi bekas hitam di tanah tidak pernah hilang, bahkan hingga bertahan-tahan. Kemudian, setiap malam Jumat, suara jeritan samar masih terdengar dari tempat itu. Orang-orang percaya roh Sulastri tidak lenyap, melainkan hanya menunggu waktu untuk kembali. Dan legenda wanita ahli neraka tetap hidup, menjadi cerita larangan bagi siapapun yang ingin bermain-main dengan ilmu gaib. Karena sekali membuka pintu neraka, pintu itu tak akan pernah benar-benar tertutup. Malam itu seolah menjadi titik akhir dari teror panjang Sulastri. Api gaib memang melahap tubuhnya hingga lenyap. Kitab neraka pun musnah terbakar. Desa kembali hening, langit cerah, dan warga mulai bisa bernafas lega. Namun, keheningan itu justru menyimpan tanda tanya besar. Bekas tanah hitam yang tak pernah hilang, jeritan samar di malam Jumat, dan mimpi buruk yang masih menghantui beberapa orang menjadi bukti bahwa roh Sulastri belum benar-benar pergi. Konon, siapapun yang berani datang ke lokasi bekas gubuknya di malam purnama akan mendengar suara wanita tertawa di telinga mereka. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang berjalan di pematang sawah, menoleh dengan mata merah menyala. Apakah itu hanya ilusi atau pertanda
pintu neraka masih terbuka sedikit. Tak ada yang tahu pasti. Yang jelas, kisah wanita ahli neraka kini bukan lagi sekadar cerita pengantar tidur, melainkan legenda hidup yang membuat orang berpikir 1000 kali sebelum bermain-main dengan ilmu hitam. Karena sekali kau mengetuk pintu neraka, pintu itu tidak akan pernah menutup kembali.